Hai guys, jadi aku kali ini mau ngomong tentang Diamond S. Jadi tuh Diamond S tuh kayak salah satu sport manga yang udah diadaptasiin udah lama sih sebenarnya. Dan itu tuh kayak salah satu dari a few of anime sport yang dia itu nggak masukin kekuatan mistis gitu di dalamnya. Kayak misalkan nih Kuroko Basket tuh kan kayak agak nggak masuk akal ya ceritanya. Terus kayak misalnya Blue Lock gitu kan kayak ada api birunya gitu-gitu kan. Nah di Diamond S tuh kayak sebetulnya sama Haikyuu dia tuh pure sports gitu. Dan aku sangat merekomendasikannya karena beneran seru dan beneran asik banget untuk ditonton. Oh btw ini tentang baseball ya. Jadi dia tuh ceritain tentang Sawamura Jun, main karakternya. Dia tuh diceritain berasal dari Nagano dan dia tuh awalnya main baseball bukan karena secinta itu atau apa. Dia cuma pengen having fun with his friends, kayak bikin memories gitu lah. Sampai akhirnya saat dia tanding di pertandingan kan, nah dia tuh sebenarnya teman-temannya tuh nggak jago baseball gitu. Mereka juga, I think mereka itu main bukan buat menang atau apa, tapi mereka juga cuma ngukir memories gitu aja. Jadi kayak yaudah gitu. Nah tapi saat pertandingan itu ada satu scout dari salah satu sekolah terkenal di bidang baseball itu yang lihat potensi si agentnya ini, dan dia tuh nawarin scholarship ke agentnya. Dia awalnya tuh kayak nggak mau karena emang dia tujuannya cuma buat having fun gitu sama temen-temennya. Tapi setelah dia kunjungi sekolahnya dan dia kayak lihat gimana sih sebenarnya para atlet-atlet baseball, para anak-anak yang cinta setengah mati sama baseball ini tuh kayak latihan dan kayak yang bener-bener pure mau menang gitu intinya. Dia tuh akhirnya kayak tergerak buat nerusin bidang baseball ini. Nah salah satu karakter lainnya yang kayak aku love hate sama dia itu adalah Miyuki Kazuya. Dia itu diceritain sebagai catcher. Oh btw si agent tadi itu dia tuh pitcher. Dia tuh pitcher yang sebenarnya bola lemparannya tuh nggak terlalu yang cepet banget gitu, tapi dia tuh punya kontrol yang bagus gitu. Dan macam jenis lemparannya tuh banyak. I think he go like 11 pitches. Dan itu kayak wow gila banget ya kan. Nah tadi kita ngomongin soal Miyuki Kazuya kan. Nah aku tuh punya hubungan yang love hate sama Miyuki. Awalnya tuh aku bener benci sama dia karena dia tuh kayak apa ya, kan kita lihatnya dari POV si agentnya kan, which is dia main karakternya. Nah tadi kan aku bilang kalau dia tuh di sekolah sebelumnya tuh timnya itu nggak bagus kan, maksudnya mereka juga nggak berusaha buat menang atau apapun itu karena satu di sekolah mereka itu nggak ada coachnya, nggak ada pelatihnya gitu. Jadi mereka juga nggak belajar dasar-dasar dari orang yang tepat gitu. Mereka belajar secara otodidak, dan itu menurutku juga salah satu pengaruh kenapa mereka nggak bisa sampai ke final gitu. Nah yang aku benci dari anime atau manganya ini tuh adalah kayak mereka tuh kayak nge-nerf si Ejunya gitu. Karena kalau kita ya sebagai pembaca atau sebagai penonton nggak mau melihat MC itu, aku sih sendiri ya opini pribadiku sendiri, aku tuh mau MC-nya tuh kayak bagus atau hebat di bidangnya, jadi kayak menguasai lah intinya. Nah si Ejun ini sebenarnya tuh dia menguasai, tapi kayak apa ya, orang-orang di sekitar itu kayak lama gitu kayak sadarnya betapa besar potensi dari Sawamura Jun ini. Dan itu salah satu hal yang bikin aku kesel karena bayangin ya, ada salah satu match mereka sama sekolah lain dan dia tuh ada rivalnya Jun tuh namanya Furuya Satoru. Nah si Furuya ini tuh udah kepilih jadi ace-nya, sedangkan si Ejun ini tetap jadi cadangan gitu, kayak pitch reliefnya gitu. Nah ada salah satu di pertandingannya itu si Furuya ini tuh udah ngasih 5 poin ke lawan. Nah seharusnya kalau misalnya
kalau misalnya pitcher lain tuh pasti udah digantikan sama pelatihnya, karena ya siapa yang mau kebobolan 5 poin dan secara terus menerus gitu kan. Tapi si pelatihnya tuh dia mikir kayak si Furuya ini ex-ku, dia harus bangkit dan kayak yaudah dibiarin aja gitu. Agent tuh udah minta tolong ganti tolong aku bisa tuh gantiin si Furuya itu, dan aku yakin aku mampu buat ngejaga supaya si poin lawannya itu nggak nambah gitu. Si pelatihnya itu nunggu sampai mereka kebobolan 5 poin gitu, dan agent baru aja dimasukin. Kayak sumpah gue kesel banget ya, ini juga kejadian sama Black Clover. Dia main karakter kan kayak di nerf gitu kan dari rivalnya gitu, dan kayak gue benci banget sama. Terus ya tadi kita main Miyuki kali ya kan. Miyuki tuh salah satu catcher yang dia tuh dijadiin salah satu tujuannya agent buat masuk ke sekolahnya ini gitu. Jadi dia tuh kayak pengen banget untuk masuk ke Seido karena dia tertarik sama catchernya Miyuki ini, karena dia tuh kayak punya suara bolanya saat masuk ke midnya Miyuki itu kayak punya resonansi atau bunyi yang dia suka gitu. Gue nggak tahu ini, tapi kayak emang sport manga atau anime tuh emang dia kayak punya hubungan yang ambigu gitu nggak sih? Kayak ya udahlah bukan itu. Nah si Miyuki ini tuh ngeselin, dia tuh kayak udah janji dia mau latihan sama agent, tapi gara-gara si Furuya ini sekali lagi dia kayak Furuya ini si H, jadi kayak aku harus mementingkan si Furuya atau si H nya ini, padahal dia sebelumnya udah janji duluan ke agent, dan kayak before real gitu. Kayak bodo amat, dia kayak lo udah punya janji dan harus ditepati dong gitu kan. Nah tapi kenapa aku bilang tadi love-hate relationship meskipun Miyuki is definitely a jerk, karena setelah aku baca bukan manga tapi baca fanfictionnya, aku tuh ngerasa kayak sebenarnya tindakan atau perilakunya nggak bisa dibenerin sih dalam segala satu apapun, karena dia emang bener ngeselin gitu. Tapi karena setelah baca fanfiction itu kayak karakternya dia yang sebelumnya kayak bener-bener brengsek banget itu jadi diturunin intensitasnya, jadi kayak aku mulai suka sama dia, tapi nggak sesuka itu sih, bukan berarti kayak sangat-sangat menduduki tata tertinggi gitu, enggak, tetap nomor satu adalah agent. Terus kayak karena dia desainnya juga emang yang paling oke dari semuanya ya kan. Kadang tuh aku kesel tau kalau misalnya lihat postingan TikTok gitu atau enggak saat di Pinterest terus lewat fotonya, aku jadi kayak gila, ini orang ganteng banget dia. Kayak aku melupakan semua kebrengsekan itu, kayak semua sifat dia aku pengen gara-gara wajah ketemu ya gila. Tapi bener sih kayak kata orang, kayak Tuhan itu adil ya, meskipun artisnya yang bikin, kayak meskipun dia punya tampang yang seganteng itu, semenarik itu, tapi personalitinya sangat-sangat buruk gitu. Terus kayak BTW Diamond S sekarang lagi tayang. Jujur aja itu artnya orang-orang banyak yang bilang nggak suka sih sama artnya, tapi aku personally suka karena menurut aku opini pribadi sekali lagi itu kalau art yang lama tuh dia kayak lebih kasar gitu. Kalau sekarang tuh dia lebih halus gitu, kayak mungkin karena anime sekarang model artnya kayak begitu ya, sedangkan yang dulu kan ya kayak gitu sih, kayak ya emang mengikuti perkembangan zaman aja. Terus dia tuh jadi kayak saat pitchernya ngelempar pitch itu dia kayak punya angle 360 I think, itu jadi kayak keren banget, kayak mengingatkanku sama Oblivion Battery, dan kayak okay, cool, that's good gitu. Meskipun aku emang setuju sih banyak banget kayak animasi yang kerasa kayak cuma gambar dan dikasih suara aja gitu. Tapi sekali lagi aku sekarang masih nambung episodenya sih, aku udah nonton sampai berapa ya, episode 4 kalau nggak salah itu, tapi aku mau nambung sih
aku tuh sebenarnya manusia-manusia yang kayak kalau sudah baca manga atau sudah baca novelnya tuh sangat kecil kemungkinan untuk nonton adaptasinya gitu, karena sudah tahu dan karena sudah tidak menarik lagi. Tapi aku ingin nonton sih Diamond S karena sudah menunggu ini Act 2 ini sangat lama, nunggunya hampir 7 tahun kalau nggak salah ya, jadi harus sangat ditonton. Dan menyaksikan Asian kayak sudah lama-lama ini nanti kayak of course we have to watch it. Pokoknya harus banget ditonton kalau kalian emang nyari sport anime yang legend gitu, karena ini kan udah lama kan ya. Menurutku ya, aku tuh udah nonton beberapa anime sport yang tentang baseball itu kayak Meisei, I think Meisei, dan satunya lagi ini aku lupa judulnya. Menurutku nggak berfokus banget sama baseball gitu, kayak nggak dijelasin secara detail kayak mereka latihannya kayak gimana. Sedangkan kalau misalnya kalian nonton Diamond S tuh kayak bener-bener tiap hari latihan terus, dia emang fokusnya di baseball. Dan kalau kalian nyari ya sport oriented yang banget, yang jelasin banget itu, kayak kalian harus banget nonton ini. Dan sekali lagi itu bukan punya kekuatan misterius, tapi pure karakternya yang berusaha, jadi sangat worth to watch. Ngomongin baseball nih, aku tuh sebenarnya nggak terlalu ngikutin. Aku tahu beberapa nama tim kayak klubnya tuh, kayak misalnya LA Dodgers atau enggak Yankees, Cubs gitu-gitu. Tapi aku nggak pernah sama sekali nonton full episodenya, mungkin lewat beberapa di FYP pageku, tapi nggak sampai yang nonton dari awal pertandingan sampai akhir. Tapi kalau misalnya aku punya kesempatan buat nonton secara langsung, aku ingin sekali. Dan aku sangat suka shortstop. Menurutku tuh posisi shortstop tuh kayak keren banget tuh sih. Kayak kalau misalnya kalian nyari shortstop ya di TikTok, di terserah di medsos apapun tuh, kalian bisa nyari kayak kumpulan klip shortstop yang keren banget. Kayak misalnya mereka ngelakuin double play. Smith got a piece of it, Berrien grab behind him, back flip to second, on to first, a double play! Incredible! Now that was worth the price of admission alone. I mean to tell you, that was you will see this play a number of times. What a great! He's getting a round of applause from the folks here in Chicago. This is going to be our. And that's back up the middle. Could be two. There's a flip. How do you like that? Does not get any prettier than that double play. Glove flip from LeMahieu to the bare hand at Tulowitzki. A little pirouette. You won't see a better 4-6-3 double play this year. No, just go ahead and cue up the highlight reel. Ground ball. Escobar with a glove flip, barehanded reception and throw by Zobrist, and the Rays get the double play. How about that? All the way around. Stamp it with a star and then some. Wow. I mean, Escobar going up the middle, you gotta be kidding. Up the middle. Wilson has it. Flip to Pennington. And they turn two. Double play. And the D-backs beat the Dodgers 3-0. Up the middle, Wong. Oh, what a play! Double play! An incredible play! Colton Wong, 4-6-3. Cornerworth bounces one. Lux flip. Betts fires. Got it. Double play. Oh my god, keren banget. Apalagi kalau misalnya mereka tuh mereka tuh kayak nangkep bola terus tiba-tiba sih kayak badannya muter, terus kayak langsung bisa lempar balanya tepat sasaran gitu. Kayak oh my god, keren banget. Meskipun ya misalnya kalau aku main baseball sendiri, aku pasti akan milih catcher atau enggak pitcher, karena menurutku tuh dua posisi itu yang jarang gerak sih. Kayak
beberapa mungkin, tapi kayak bukan kayak shortstop ataupun outfield infield yang mereka lari buat nangkep bolanya. Iya sih, tapi jangan hujat aku karena aku juga masih awam sama baseball ini, tapi kayak dari sepengetahuan gue sendiri, dari beberapa pengamatan gue sendiri, itu yang gue ambil. Dan aku beberapa baseball player real life yang aku tahu tuh kayak Shohei Ohtani, terus ada Mookie Betts I think, terus ada Will Smith yang catchernya Dodgers, terus ada Freddie Freeman I think. Kayaknya emang aku fans Dodgers deh, tapi ya gitu lah. Dan aku tuh ngelihat ya tahun kemana apa 2 tahun yang kemarin tuh, si yang waktu Ohtani itu dia 40 home run gitu gak sih? Aku lihat itu dan Triple for the cycle, homer for history. On a 1-2, Ohtani sends one in the air, the other way, back it goes, gone! One of a kind player, one of a kind season. Shohei Ohtani starts the 50-50 club. oh my god, keren banget. Pengen deh nonton baseball secara langsung. Kayak kalau ada kesempatan aku pasti nonton. Oke. Kayaknya itu aja deh keluh kesah aku sama Dimanes. Pokoknya kalian nonton aja dulu gitu, nonton aja dulu karena sebagus itu. Dan kalau kalian pengen kesel sama seorang, please kesel sama Miyuki itu, sama coachnya itu juga ngeselin, apalagi si Ochiai itu, ngeselin banget itu orang. Tapi kalian ya, dari aku sih Diamond S dapet rating 8 dari 10. Pokoknya ditonton aja sih. Kita aja, bye bye.